Part yang kedua ini dibuka dengan memperlihatkan Rasmus yang mulai menyadari tentang keanehan di dalam tubuhnya. Di lab uji coba, V memulai penelitiannya dengan informasi yang dia dapatkan dari laptop milik Frederick. Saat V menguji sampel virus milik Rasmus, virus itu pun telah bermutasi tingkat atas. V merasa ragu jika dia bisa menyembuhkan Rasmus. Ditambah lagi, semua orang yang merupakan timnya telah tewas. V pun seketika merasa frustasi dengan apa yang terjadi. Di luar ruangan, Rasmus melihat wajah V yang merasa frustasi. Saat Simon mengajak Rasmus ke salah satu kamar, Rasmus pun bertanya kepada kakaknya apakah V bisa menyembuhkannya. Sebab raut wajah V menandakan ketidakyakinan di dalam dirinya. Simon meyakinkan Rasmus jika apapun yang terjadi, dia akan terus berjuang demi kesembuhan adiknya. Saat Simon akan pergi, Rasmus mengganjal pintu kamar yang otomatis dikunci. Rasmus berniat mencari Sarah untuk menanyakan kebenaran yang terjadi. Di atas atap, saat Simon berduaan dengan Martin, datanglah Patrick yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Martin. Patrick pun kemudian menunjukkan beberapa benda yang dia temukan. Patrick mengatakan jika benda-benda ini mengandung elektromagnetik. Beralih ke markas dari Apollon, Kira yang mengetahui jika Simon berada di markas tersembunyi, Kira pun menemui salah satu temannya yang disandra oleh pasukan dari Apollon. Kira seperti memiliki sebuah rahasia di masa lalunya. Di atas atap yang lain, saat Jin dan Lea sedang berkebun, turunlah sebuah box dari langit yang berasal dari pasukan Apollon. Box itu berisi video peringatan dari pemimpin Apollon yang menyuruh Simon dan teman-temannya untuk menyerahkan Rasmus. Pemimpin dari Apollon itu menganggap jika Rasmus sangat berbahaya. Di luar markas perlindungan, terdapat pasukan dari Apollon yang sedang berjaga-jaga. Dengan demikian, tempat Simon bersembunyi pun berhasil ditemukan. Simon kemudian mencari V untuk mengabarkan hal itu. Saat V mendengar informasi dari Simon tentang pasukan Apollon di luar markas, V pun langsung bergegas untuk membuat antivirus. Di halaman bermain, Martin dan Patrick menguji beberapa alat yang mereka temukan. Sementara itu, Rasmus yang mengendap-endap untuk mencari keberadaan dari Sarah, akhirnya dia pun berhasil bertemu dengan Sarah. Rasmus bertanya kepada Sarah mengenai kebenaran jika dialah pembunuh semua orang. Sarah pun mengiyakan jawaban dari Rasmus. Namun, Sarah mengatakan jika terkurung di dalam sini selama beberapa tahun sama halnya seperti kematian yang perlahan. Seketika, Rasmus pun juga bercerita jika dia juga hidup di dalam bunker selama 6 tahun saat wabah ini menyebar. Kini, Rasmus bersama Sarah pun saling dekat satu sama lain. Di suatu ladang, Kira mengajak salah satu temannya untuk mencari beberapa benda yang merupakan peninggalan miliknya. Jika benda-benda itu ditemukan oleh pasukan Apollon, Kira mungkin akan dibunuh oleh pemimpin dari Apollon. Di ruang penelitian, Simon membantu V untuk membuat antivirus dari wabah mematikan ini. Simon pun sempat merasa takut jika usahanya akan gagal. Akan tetapi,
Martin meyakinkan Simon jika semua akan berjalan dengan lancar. Di halaman kebun, Patrick menguji senjata yang dia temukan yang dapat menjatuhkan drone yang terbang di atas langit. Saat akan menguji yang kedua kalinya, baterai senjata itu pun tiba-tiba habis. Patrick pun berencana mengambil baterai yang masih ada. Saat Patrick memasuki ruang bawah tanah, dia tak sengaja melihat teman dari Kira yang mengambil beberapa benda yang ditemukan oleh Patrick sebelumnya. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Patrick dengan teman dari Kira. Perkelahian pun terjadi cukup sengit, hingga Patrick yang tengah lengah akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh teman dari Kira. Saat Patrick akan ditembak, dia pun berlindung di suatu ruangan yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Patrick juga tak sengaja mengaktifkan gelombang suara yang sangat menyakitkan di gendang telinga. Teman dari Kira yang mendengarkannya pun, seketika dia pun langsung tak sadarkan diri. Di ruang penelitian, V berhasil membuat antivirus pertamanya yang siap dia ujikan di salah satu tikus. Saat uji coba telah dimulai, semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah beberapa menit, tikus itu pun mengeluarkan asap aneh seperti asap yang ada di dalam tubuh dari Rasmus. Hal ini menandakan jika antivirus yang pertama mengalami kegagalan. Di halaman belakang, Rasmus ingin membuktikan tentang asap mematikan yang ada di dalam tubuhnya. Saat Rasmus mencoba mengeluarkannya, asap itu pun tak keluar. Sarah memiliki ide dengan memancing emosi dari Rasmus yang membuat asap mematikan itu pun berhasil keluar. Jin yang melihat dari atas atap, dia pun langsung menghubungi teman-temannya untuk mengabarkan tentang Rasmus yang mengeluarkan asap aneh. Mereka semua yang melihatnya pun seketika menganggap jika Simon telah berbohong. Simon menyembunyikan kebenaran ini semua demi melindungi adiknya. Mereka semua pun seketika membenci Simon sebab Simon lebih mementingkan nyawa adiknya daripada keselamatan teman-temannya. Di ruang istirahat, Simon berbicara dengan Rasmus jika dia melakukan ini semua demi melindungi adiknya. Rasmus pun juga memarahi Simon sebab Simon telah membohonginya. Di kamar mandi, Simon benar-benar merasa bersedih atas tindakan teman-temannya kepadanya. Beralih ke Patrick, saat Patrick kembali sadar, dia pun merasa heran dengan ruangan di depannya. Di sisi lain, Martin berdiskusi bersama V untuk mencari solusi dari Rasmus. Martin bersama V sepakat menyerahkan Rasmus ke pasukan dari Apollon. Di lab penelitian, saat Simon kembali membuat antivirus sendirian, muncullah Martin yang tiba-tiba mengunci pintu dari luar. Simon pun berusaha mendobraknya, akan tetapi Simon tak memiliki tenaga yang cukup untuk mendobrak pintu tersebut. V mengatakan kepada Sarah jika dia dengan yang lainnya sepakat menyerahkan Rasmus ke pasukan dari Apollon. Sarah pun seketika merasa terkejut. Kembali ke Patrick, tak disangka Patrick menemukan pemantau kamera CCTV yang berada di beberapa tempat. Patrick pun tak menyangka jika dia menemukan ruang rahasia. Di salah satu ruangan, Martin mengatakan kepada Lea dan juga Jin untuk menyerahkan Rasmus. Lea pun tak menyetujuinya. Walaupun Simon melakukan kesalahan, bukan berarti mereka harus mengorbankan teman mereka yang telah berjuang bersama. Di kamar istirahat, Sarah mendatangi Rasmus untuk mengabarkan jika mereka semua akan menyerahkan Rasmus ke pasukan dari Apollon. Sarah pun kemudian mengajak Rasmus untuk kabur dari sana. Saat V mencari Rasmus, Rasmus pun sudah tak ada di kamarnya. Kini, Rasmus bersama Sarah berniat untuk mencari suatu tempat untuk bersenang-senang. Sarah mengajak Rasmus untuk mendatangi taman bermain saat wabah mematikan ini belum terjadi. Di markas perlindungan, saat Simon akan mencari adiknya, Martin menawarkan dirinya untuk menemani Simon. Simon pun menolaknya.
Simon menganggap jika Martin telah mengkhianatinya. Simon merasa kecewa dengan sikap Martin yang ingin menyerahkan Rasmus. Di tengah hutan, ketika Rasmus tengah bersedih, keluarlah asap dari tangannya yang tengah menyentuh salah satu pohon. Pohon itu pun seketika mengalami pembusukan dengan cepat. Beralih ke Patrick, saat Patrick menggeledah saku dari teman Kira, dia menemukan beberapa memory card di sakunya. Beralih ke Simon, saat Simon berada di tengah hutan, dia melihat salah satu pohon yang membusuk akibat disentuh oleh Rasmus sebelumnya. Sementara itu, Rasmus bersama Sarah masih terus berjalan demi mendatangi suatu tempat yang merupakan taman bermain. Rasmus pun seketika kembali bersemangat setelah kehilangan sosok Beatrice yang dia cintai sebelumnya. Di terowongan bawah tanah, Martin memutar salah satu video dari memory card yang dia ambil dari teman Kira sebelumnya. Video itu berisi tentang Kira dengan beberapa temannya yang melakukan uji coba demi mengeluarkan kapsul di dalam tubuhnya. Jika masih ingat, kapsul ini adalah kapsul yang diminum oleh Martin dan yang lainnya. Tujuan Kira mengeluarkan kapsul ini di dalam videonya, sebab siapa saja yang keluar dari dinding perbatasan, maka dia akan mati secara mengenaskan. Hal ini karena kapsul di dalam tubuh yang akan merespon aktif jika berada di luar dinding. Beralih ke Rasmus, saat Rasmus sedang berada di salah satu rumah, dia melihat pasukan dari Apollon yang tengah berpatroli di tempat itu. Sementara itu, Simon bersama Martin dan juga Vi pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari suatu arah, muncullah Klaus yang mengikuti jejak mereka. Kembali ke Rasmus, saat Rasmus tengah berlari, Sarah mengalami sesak nafas karena penyakitnya yang dia derita dari kecil. Sarah ingin sekali bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Beralih ke Simon, Klaus mengancam akan menembak Simon sebagai balas dendam atas kematian Johan. Martin pun mengalihkan perhatian dengan mengatakan jika dia mengetahui keberadaan anak laki-laki atau Rasmus yang dia cari. Seketika, Klaus pun langsung melepaskan ikatan dari Martin untuk menunjukkan tempat Rasmus berada. Singkat cerita, saat hari mulai malam, Rasmus merasa sangat terhibur dengan kehadiran Sarah di dalam hidupnya. Saat Rasmus mencoba mengeluarkan asap mematikan dari tubuhnya, Sarah pun mengatakan jika dia ingin menjadi seperti Rasmus yang memiliki keistimewaan di dalam tubuhnya. Di suatu tempat, Kira yang telah lama menunggu temannya sebelumnya, dia pun terpaksa kembali ke markas atas permintaan atasannya. Di salah satu ruangan, Patrick terus menonton semua video yang tersimpan di dalam memory card. Patrick ingin juga untuk mengeluarkan kapsul aneh yang ada di dalam tubuhnya. Saat pagi harinya, Vi menyuruh Simon untuk mendekat kepadanya. Vi memiliki ide agar mereka berdua bisa melepaskan ikatan yang mengikat tangan mereka. Beralih ke Rasmus, saat Sarah melihat tanda di depannya, dia pun mengatakan kepada Rasmus jika mereka telah tiba di taman hiburan. Di markas perlindungan, saat Lea akan mencari Jin, dia melihat dan mendengar pasukan dari Apollon yang menerobos masuk. Lea mencari Jin untuk mengajaknya pergi dari sana. Di taman hiburan, Sarah ingin sekali bisa kembali ke masa lalunya untuk memainkan beberapa permainan. Sarah kemudian mengajak Rasmus untuk naik ke atas tempat permainan. Simon yang juga tiba di tempat itu, laki-laki ditodong senjata oleh Klaus. Saat Klaus lengah, Martin pun menembak Klaus hingga dia tewas. Kini, mereka bertiga pun kembali bersama lagi.
Di markas perlindungan, Jin bersama Leia berhasil menemui Patrick yang tengah menonton video sebelumnya. Jin mengatakan jika pasukan Apollon berhasil menerobos masuk dan ingin menangkap mereka semua. Patrick pun mengajak Jin dan juga Leia ke tempat rahasia yang kemudian Patrick pun mengaktifkan gelombang suara yang membuat pasukan dari Apollon pun langsung tak sadarkan diri. Di taman bermain, Rasmus mendengarkan curhatan dari Sarah yang selalu merasakan kesepian saat wabah mematikan ini terjadi. Sarah ingin terus bersama dengan Rasmus yang selalu mendengarkan curhatan hatinya. Sarah merasa nyaman saat dia berada di dekat dari Rasmus. Saat Rasmus kembali bertemu dengan kakaknya, muncullah Kira yang menodongkan senjatanya ke arah Simon agar mereka menyerahkan Rasmus. Kira mengancam akan menembak Sarah jika mereka tak menuruti perintahnya. Rasmus yang kesal pun, dia kemudian mengeluarkan asap mematikan dari tubuhnya untuk membunuh Kira. Kira yang ketakutan, dia pun langsung pergi dari sana. Di markas perlindungan, usaha Patrick berhasil melumpuhkan semua pasukan dari Apollon. Saat hari mulai malam, Simon dan yang lainnya membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Saat Martin tengah sendiri, datanglah Simon yang ingin berbicara empat mata. Simon mengatakan kepada Martin jika dia ingin hubungannya berakhir sampai sini. Martin yang mendengarkannya pun, dia pun langsung kecewa dan pergi dari sana. Saat pagi hari, Simon meminta maaf kepada Rasmus sebab Simon tak berhasil menjaga Rasmus saat di markas perlindungan sebelumnya. Sementara itu, Martin yang telah kembali ke markas perlindungan, dia pun bertemu dengan Patrick yang ingin menunjukkan video sebelumnya. Di rekaman video terakhir, terdapat percakapan jika ada suatu alat di markas Apollon yang dapat mengeluarkan kapsul di tubuh mereka. Dengan begitu, mereka pun bisa lolos dari dinding pembatas. Martin bersama Patrick pun berniat mencari alat itu, dan kemudian part yang kedua pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada season kedua part yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan part yang ketiganya, silakan tunggu di konten berikutnya.